Kembali di Kompas Siang, Saudara. Para ilmuwan di Tiongkok menemukan virus baru yang diduga bisa berpotensi menjadi pandemi selanjutnya setelah COVID-19. Studi terbaru mengungkap virus baru yang masih masuk dalam varian H1N1 ini adalah campuran unik dari virus influenza pada babi, burung, dan manusia yang disebut dengan virus G4. Dunia pun kini diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya. Dunia kini bisa jadi dalam bahaya pandemi baru. Sejumlah ilmuwan di Tiongkok telah menemukan sebuah virus yang berpotensi bisa memicu pandemi selanjutnya. Virus ini adalah virus dengan materi genetik dominan yang mirip dengan virus flu babi H1N1 dan diberi nama G4. Dari sampel swab babi yang diambil pada tahun 2011 hingga 2018, para ilmuwan Tiongkok dari China Agricultural University menemukan 179 jenis virus flu babi yang sebagian besar adalah jenis G4. Hasil penelitian itu pun dilanjutkan dengan eksperimen yang dilakukan pada ferret atau mamalia yang umum dipakai dalam riset virus influenza. Hasilnya, virus G4 ini sangat menular dan bisa berpindah dari babi ke manusia. Dari tes antibodi yang dilakukan di Tiongkok, 10,4% pekerja di industri dan rumah potong babi telah terinfeksi dan sedikitnya 4,4% dari populasi umum sudah terpapar virus ini. Meski demikian, belum ada bukti bahwa virus G4 ini bisa menular antar manusia. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat memperingatkan dunia karena virus ini punya kemampuan reassortment atau menyampurkan materi genetik dari virus menjadi kombinasi baru dalam individu sel inang yang berbeda. Dan virus G4 ini memiliki materi genetik berupa campuran unik dari virus influenza pada babi, burung, dan manusia. Identified a virus in the environment. It is not yet shown to be infecting humans, but it is exhibiting what we call reassortment capabilities. It's something that still is in the stage of examination. It's not so-called an immediate threat where you're seeing infections, but it's something we need to keep our eye out on, just the way we did in 2009 with the emergence of the swine flu. It's called G4 is the name of it. Otoritas Tiongkok mengklaim virus temuan ilmuwan domestik mereka adalah virus yang relatif umum. 有关文章提到的 G4 流感病毒是一种 H1N1 亚型流感病毒，是人的季节性流感和猪流感中比较常见的病毒。专家分析，该文章提到的检测样本量不大，不具有代表性。 有关部门和专家将会持续加强监测，及时预警和处理。 Meski demikian, dari hasil penelitian, virus G4 ini bisa memengaruhi sistem pernafasan manusia dan gejalanya mirip dengan virus flu babi. Di antaranya bersin, mengi, batuk, dan penurunan berat badan. Ya, dan untuk mengetahui lebih jauh persiapan Indonesia dalam menghadapi potensi pandemi baru virus G4 ini, kita segera bergabung, atau saya sudah bergabung dengan Dr. Fajar Sumping Caturasa selaku Direktur Kesehatan Hewan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Selamat siang, Dr. Fajar. Selamat siang. Ya, dokter, saya ingin bertanya yang pertama itu adalah apakah Indonesia juga sudah mulai meningkatkan kewaspadaan terkait dengan virus ini? Baik, jadi pada intinya setelah kami menerima berita bahwa ditemukannya virus influenza babi H1N1 G4 ini, kita segera menindaklanjuti dengan melakukan kesiapan-kesiapan untuk mencegah jangan sampai ada terbawa virus tersebut masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah berkoordinasi dengan badan karantina untuk meningkatkan pengawasan di pintu-pintu pemasukan, baik itu terhadap hewan maupun produk hewan yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia. Di dalam sendiri kami mempunyai laboratorium balai veteriner yang juga ditingkatkan kemampuannya untuk melakukan
diagnosa untuk mendeteksi seandainya ada virus flu babi yang beredar masuk ke Indonesia. Kita sendiri sudah untuk influenza sendiri kita ini sudah termasuk maju ya dalam proses melakukan surveillance virus influenza tipe A ya. Kita punya yang namanya disebut IVM atau Influenza Virus Monitoring. Nah ini yang memang saat ini sedang berjalan untuk memonitor terutama virus avian influenza. Nah dengan keberadaannya virus influenza babi ini kita akan tingkatkan dengan menggunakan juga fasilitas IVM tersebut. Di mana fasilitas IVM ini dikelola dibantu oleh FAO. Dengan didukung oleh USAID. Itu nanti sistemnya seperti apa, Pak? Jadi nanti di pintu-pintu pemasukan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih ketat, kemudian pengambilan sampel ya untuk diuji di laboratorium. Demikian juga laboratorium-laboratorium yang ada di seluruh Indonesia, kami mempunyai sekitar 8 laboratorium yang aktif melakukan monitoring keberadaan virus influenza tersebut. Itu akan melakukan surveillance dan deteksi ya, terutama untuk daerah-daerah yang dianggap rawan, misalnya di dekat-dekat pintu pemasukan di mana ada importasi hewan dan produk hewan. Pintu masuk ini maksudnya pintu masuk ke Indonesia, ini hewan-hewan atau juga tadi Anda katakan produk-produk makanan dari Tiongkok saja atau ada negara lainnya? Ya, dari semua negara sebenarnya. Jadi karena seperti pengalaman sebelum-sebelumnya, peredaran virus ini kan tidak bisa diduga ya. Memang mungkin Tiongkok menjadi salah satu perhatian utama, tetapi juga kita harus waspada terhadap adanya transit-transit dari negara-negara lain. Nah itu nanti dilakukan oleh petugas-petugas di bawah koordinasi Badan Karantina Pertanian, khususnya untuk produk hewan dan hewan. Oke, Dokter Fajar, saya juga ingin memastikan, mengkonfirmasi sebenarnya kita perlu takutkah akan virus ini mengingat belum bisa dibuktikan penyebarannya kalau dari hewan ke manusia itu sudah bisa, tapi kalau dari manusia ke manusia kita perlu takut? Saya kira begini, kita tidak boleh juga terlalu berlebihan melihat perkembangan penyakit ya, tetapi kita harus waspada. Artinya kita bisa waspada apabila kita mengenal karakter dari virus tersebut, misalnya cara penularannya, kemudian efek yang ditimbulkannya, dan yang terpenting adalah bagaimana menghindari. Ya, jadi sama hampir mirip dengan perlakuan terhadap virus corona yang sekarang sedang berjalan ya, di mana kita harus menjaga yang disebut biosecurity atau menjaga bahasa sederhananya sanitasi dan hygiene, artinya kebersihan ya, di mana kita harus misalnya cuci tangan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu upaya. Kemudian terutama para peternak babi ya, peternak babi ini juga harus menerapkan biosecurity karena kebetulan memang kami juga sedang memperketat biosecurity di peternakan babi terkait dengan adanya kasus African swine fever atau demam flu Afrika, demam babi Afrika, Pak. Nah ini harus dibedakan antara flu babi dengan demam babi Afrika. Oke, jadi ini beda Pak. Apa yang masyarakat perlu tahu bedanya? Afrika, seberapa bahayanya Pak? Ya, kalau demam babi Afrika atau African swine fever itu tidak menular ke manusia. Ya. Jadi dia hanya menyerang pada babi. Ya, tetapi kalau untuk flu babi ini tadi kan disampaikan G4 bahwa ada kemungkinan bisa menular ke manusia. Nah ini yang mungkin untuk masyarakat perlu diperhatikan nanti perkembangan yang terjadi, di samping pemerintah tentunya akan memonitor juga ya melalui jalur-jalur seperti misalnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kemudian di kesehatan hewan ada yang namanya Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE. Oke, terakhir koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sejauh ini dan juga apa imbauan Anda untuk masyarakat, Pak Dokter? Ya. Jadi kami di dalam melakukan tugas khususnya menjaga kesehatan ini sudah ada yang disebut One Health atau satu kesatuan kesehatan,
di mana kami selalu bekerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kesehatan, khususnya kesehatan hewan dan kesehatan manusia, bahkan dengan kesehatan lingkungan ya, satwa liar di Kementerian KLH, itu untuk selalu melakukan koordinasi di dalam menangani penyakit, terutama penyakit yang zoonosis yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, dalam wadah One Health inilah yang sekarang di global pun diterapkan koordinasi-koordinasi untuk melakukan koordinasi bagaimana caranya mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit-penyakit yang sifatnya menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Kompas Siang hari ini, Dr. Fajar Sumping Caturasa selaku Direktur Kesehatan Hewan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian. Terima kasih.